sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu absen kalian. Anjawin ya. Ada, Bu. Semua hadir ya anak-anak kami pada siang hari ini untuk mengikuti pembelajaran kita. Untuk itu, ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, nah mari kita berdoa yang dipimpin teman kalian, Lenji. Nah, kepada anak kami Lenji, silakan ke depan. Teman-teman semua, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Mulai. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari rumah hingga kami sampai di sekolah. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Narenji dan kembali ke tempat di sini. Selanjutnya, karena kita sudah selesai berdoa, maka marilah kita dengan ada rasa cinta kita kepada negara dan bangsa kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipimpin oleh teman kalian, si Testina. Teman-teman, mari kita masuk berdiri. Mari kita bernyanyi dulu. Satu nusa, satu bangsa. 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Teman-teman, silakan duduk. Baiklah anak-anak kami, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, Ibu mengingatkan kembali kalian pelajaran kita pada minggu yang lalu. Apakah anak-anak kami masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Iya, masih ingat ya? Bagus sekali. Apa pembelajaran kita pada minggu yang lalu, anak-anak? Tentang ekosistem. Tentang ekosistem. Siapa yang bisa mengingatkan pembelajaran kita minggu yang lalu yang disebut dengan ekosistem? Siapa? Oh iya. Si Elora. Silakan, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda terhidup pada sebuah lingkungan. Iya, benar sekali. Ada lagi? Oh iya, si Anjali. Apa nak? Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Iya, benar sekali. Itu semua pelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, untuk itu anak-anak kami, walaupun pelajaran kita sudah berlalu, sudah kita lewatkan, tetapi haruslah kita ingat karena itu bekal ke depan untuk kita, untuk anak-anak kami, untuk pribadi anak-anak kami. Nah, coba dengarkan anak-anak kami. Ibu nanti akan menayangkan sebuah video pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan anak-anak kami ya harus melihat, mengikuti, mengamati, menyimak dan memahami video yang Ibu akan tayangkan. Nah, sebelum Ibu tayangkan, Ibu perlu menyampaikan kepada anak-anak kami ya, untuk mengikutinya nanti ada tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan satu, kalian mengamati nanti dan bisa menjelaskan itu apa namanya daur hidup hewan. Ya. Kedua,
metamorfosis tak sempurna. Dan tujuan keempat, anak-anak kami nanti bisa menggambar itu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan seterusnya nanti ibu bagi diskusi kelompok ya. Nah, di situ nanti ada tugas kelompoknya. Anak-anak kami nanti harus bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan berikutnya itu bisa menyimpulkan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu pelajaran 5, yaitu daur hidup hewan. Nah, ibu akan tayangkan dan anak-anak kami mengamati videonya dan menyimak. Sudah dengar? Dari kepompong? Bukan ya, kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu, kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini nggak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Sudah tonton di video yang sudah ibu tayangkan tentang daur hidup hewan. Nah, sekarang ibu tanyakan apa saja yang kalian lihat, amati di video yang sudah ibu tayangkan. Telur. Hah? Apa? Telur. Apa lagi? Kupu-kupu. Apa lagi? Metamorfosis. Apa lagi? Kepompong. Daur hidup hewan. Apa lagi? Larva. Apa itu larva? Ulat. Apa lagi? Ada katak. Apa lagi? Ada berudu. Nah, anak-anak kami tadi sudah mengamati video yang sudah ibu tayangkan. Nah, di antara kalian tadi anak-anak, ibu, ada yang bilang daur hidup hewan. Nah, setelah anak-anak kami mengamati tadi videonya, apa itu arti dari daur hidup hewan? Saya, Bu. Hah? Siapa lagi? Si Waina, silakan. Daur hidup hewan merupakan
merupakan tahapan tumbuh dan perkembangan hewan, mulai dari menetas atau lahir hingga tahap menjadi hewan dewasa. Iya, benar sekali. Itulah yang disebut dengan daur hidup hewan. Apalagi yang kalian amati tadi? Hah? Iya, tentang metamorfosis. Metamorfosis apa, Nak? Metamorfosis kupu-kupu. Iya, metamorfosis kupu-kupu. Apa yang kamu lihat di metamorfosis kupu-kupu tadi, Ige? Awalnya, kupu-kupu bertelur lalu menetas menjadi ulat atau larva. Lalu larva itu membungkus dirinya dengan benang-benang dan itu disebut kepompong. Lalu dia membutuhkan beberapa hari lalu keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu muda. Iya, terus Menjadi kupu dewasa. Nah, tepuk tangan buat teman kita sini, guys. Itulah anak-anak kami. Ibu itu akan melanjutkan, ya. Berikutnya kita itu membagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok. Nah, untuk Adil, ya, Ibu sudah siapkan ini lotnya dan kalian cabut nanti lotnya. Ada ini 4 angka. Kalau kamu dapat angka 1, dengarkan peraturannya ya. Kalau kamu nanti dapat angka 1, nah kamu itu ke kelompok 1 atau kelompok A. Kalau kamu itu nanti dapat angka 2, kamu nanti itu masuk ke tempat diskusi kelompok 2. Nah, ambil cepat ya. Dari mana? Sudah dapat kelompoknya? Silakan berpindah tempat. Iya, kamu. Oh iya, ya. Sudah mana? Ayo ambil tempatmu. Ambil tempatmu. Bagaimana? Bagus. Nah, ini ya, Ibu bagikan. Nah, mari kita menyanyikan lagu. Ada lagu daur hidup hewan. Bisa itu? Bisa. Ada semangatnya di siang hari ini di pembelajaran kita. Mari kita lagi menyanyikan lagu daur hidup hewan. Nah, ayo. 1, 2, 3. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada 2. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva, lalu pupa. Tak sempurna telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah, semut dan katak, kumbang dan juga ulat sudra. Metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan tak sempurna. Nah, baik. Nah, ini ya, Ibu sudah bagikan di mejamu, yaitu lembar kerja peserta didik anak-anak kalian. Ini itu ada nama kelompoknya. Siapa ketua kelompok masing-masing kelompok?
silakan tulis nama-nama teman atau anggota kelompok di ujung sebelah kanan. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran dan ada petunjuk mengerjakannya. Ini ya, lihat halaman 3 anak-anak kami, ya. Lihat halaman 3 anak-anak kami. Ya, di situ ada soal kita. Siapa ketua kelompoknya di sini? Tulis namanya, Nobu. Ya, tulis namanya, nak. Siapa nama teman kelompoknya? Siapa ketua kelompoknya di sini? Gimana? Sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Nah, itu ada 4 soal, nak ya. 1, apa pengertian daur hidup hewan? 2, apa perbedaan daur hidup kupu-kupu dan kecoa? 3, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? 4, apa saja hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Jadi itu soal-soal dari kegiatan 1. Ya, semangat ya. Nah, kerjasama kalian ya, harus kalian itu diskusikan jawaban-jawaban kalian, ya. Cari di buku, Nah, kalau sudah siap, ya, silakan anak-anak kami presentasikan. Nah, nanti siapa yang juaranya, ya, maka ibu akan kasih hadiahnya. Ya, ada hadiah dari ibu yang sudah ibu siapkan. Jadi anak-anak kami semangatlah untuk mempresentasikan yang namanya tugas kalian. Nah, kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Dan yang lainnya silakan. Ada kelompok yang lain silakan duduk.
Iya, ya kan. Nah, bagaimana? Benar yang dijawab teman kalian ini? Benar. Bagaimana kelompok 4? Benar jawaban teman kalian kelompok 1? Benar. Nah, silakan duduk, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Presentasikanlah hasil karyamu pada siang hari ini. Dua, apa perbedaan dari hidup kupu-kupu dan kecoak? Perbedaan dari hidup kupu-kupu adalah metamorfosis sempurna, yaitu proses perubahan bentuk hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan kupu-kupu mengalami Coba perubahan, diperhatikan sedangkan daun hidup kecoak adalah metamorfosis tidak sempurna, karena bentuk tubuhnya saat muda hingga dewasa hanya berubah pada ukurannya saja. Nah, bagaimana jawaban kelompok 2? Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lebah, nyamuk, semut, kumbang, dan ulat sutra, lalat, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis tak sempurna adalah jangkrik, belalang, cakung, dan kecoak. Oke, bagaimana total jawaban dari kelompok 4 hasil presentasinya? Benar atau tidak? Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan duduk anak-anak kami. Nah, pada siang hari ini anak-anak kami telah mempelajari yaitu pembelajaran atau pelajaran kita daur hidup hewan. Ya, daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah merupakan perkembangan hewan dan perkembangan hewan mulai dari menetas atau lahir hingga menjadi hewan dewasa. Iya, pintar-pintar anak ibu walaupun sudah siang ya. Nah, hasil kelompok kalian silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Nah, biar ibu lihat dulu ya. Ayo. Ya, kelompok 1 hasilnya sangat bagus. Kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang ibu cek dulu kelompok 2. Nah, hasil karyanya untuk menjawab. Nah, sangat bagus. Begitu juga kegiatan 2 untuk menggambar metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan begitu juga kesimpulannya. Nah, baiklah anak-anak kami, untuk materi kita hari ini, ibu berikan ya pemahaman yang jelas kepada anak-anak kami bahwa daur hidup hewan itu adalah tahapan perkembangbiakan pada hewan ya
dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya kupu-kupu, kata, nyamuk, dan lain sebagainya. Ya, kalian sudah mengamati tadi di video. Dan metamorfosis tidak sempurna contohnya seperti kecoa, ya, belalang. Nah, apakah anak-anak kami senang atas penjelasan ibu? Sudah mengerti atau ada kekurangan ibu dalam penjelasan ini tentang pembelajaran kita dalam hidup hewan atau tidak? Apakah kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kenapa kalian senang dalam pembelajaran kita pada siang hari ini? Karena kami bisa mempelajari tentang metamorfosis dan daur hidup. Iya, dapat mempelajari metamorfosis dan daur hidup. Untuk itu anak-anak kami, ada lagi soal kita, yaitu tugas di rumah. Ya, tugas di rumah. Nah, ibu bagikan ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, ibu sudah bagikan tugasnya. Ada tadi hadiah yang sudah ibu siapkan untuk kelompok-kelompok, ya, yang sudah bisa menjawab. Ibu bagikan langsung ya. Nah, ini kelompok 1. Siapa ketua kelompoknya? Yenji. Ini bagi sama temannya ya. Nah, ini hadiahnya kelompok 2. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, anak-anak ibu, ya, marilah kita menutup dengan doa yang dipimpin oleh teman kalian, si Igel. Silakan. Boleh kan? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih berkat dan anugerah-Mu kepada kami yang telah memberikan kepada kami. Tuhan, hanya inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, mari kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, ketua kelas, silakan Berdiri. Pada guru kita, hormat berat. Selamat siang.